Hai para subscriber. Nah, gue pengen kasih tahu kali ini gue mau ngebagi-bagiin souvenir dari Armada Sakti Official. Nah, banyak juga selain kaos, ada beberapa souvenir yang akan gue bagiin setelah pencapaian 50.000 subscriber sampai 100.000 subscriber. Nah, buat kalian tunggu aja. Nah, nih kaosnya nih, kayak yang gue pakai. Nah, tuh belakangnya banyak channel-channel yang perlu kalian subscribe. Oke? Thank you buat kalian. Jangan lupa pantengin terus program-program dari Armada Sakti Official. Thank you. Pernah dapet tamu orang luar? Pernah, orang Chinese kayaknya. Asli Chinese? Asli Chinese. Ngomongnya juga pakai bahasa Inggris kan. Nah, gue nggak paham dong, ya kan dia ngomong apa sih. Oh, pada ke intinya aja, mau apa gitu kan. Oh, ini ya udah. Lebih ke situnya aja. Iya. Tapi barangnya gede? Kalau untuk soal lebaran sih namanya orang China kan. Ya sedang lah kalau menurut gue. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari gue. Pernah ngalamin dapat tamu yang kondisinya bener-bener lain daripada yang lain gitu? Wow, gede banget gitu. Sampai lu mikir, waduh, ini robek nggak ya punya gue gitu? Iya gitu. Pernah nggak ada gitu? Pernah sih, waktu itu pernah kan. Jadi dia tuh tamu rombongan ampun-ampun gitu kan. Oke. Nah, jadi gue temenin salah satu bosnya gitu kan. Terus minta langsung, nanti kalau udah closing ini kita langsung sewa kamar ya. Oke, boleh, sesuai dengan negosiasikan tarif gitu. Nah, pas sudah mulai ngelakuin gitu tuh, ya ampun, sampai sesek nafas. Ngerasanya tuh sampai mentok banget gitu kan. Tapi nama mikir lagi, yaudah deh, kerjaan gue ya kan. Atau gue nanti pulang juga dapet duit. Oke. Red bandrol yang bandrol. Red lu paling terendah berapa? Mungkin kalau untuk budget untuk tarif nginap gitu kan ya, gua kasih harga sih 1 juta untuk satu nginap per malam, 1 malam. Itu udah sama main? Ya itu udah maksudnya udah plus main. Plus maksudnya kamar? Kalau plus kamar ya udah. Itu mainnya sekali atau bob? Sekali. Kalau untuk pribadi enggak menentukan durasi ya. Yang penting kalau udah sekali main udah puas udah. Oke, ya. Nah, pernah nggak dapat bayaran fantastis di atas? Kalau untuk bayaran fantastis sih pernah, waktu sama dapat orang luar itu kan, dikasih budget dia 5 juta kan, itu nggak sampai 1 hari dah, karena malamnya juga kan gua harus buat kerja juga kan, masuk kerja. Jadi gue dijemput, pulang pun dianterin kan. Yang main nggak lama juga, cuma sejaman. Ya dikasih budget lumayan segitu, ya rezeki lah. Oke. Syukurin aja. Iya. Nah, ada nggak punya pemikiran untuk keluar dari zona profesi lu yang sekarang lu jalani? Kalau untuk pikiran berhenti sih pasti ada ya. Karena pasti ada titik lelahnya juga, capek juga kan, kapan sih kayak gini terus kan. Tapi mikir lagi, ya kebutuhan banyak ya kan, cita-cita yang belum didapetin juga pengen banget gitu kan tercapai. Jadi ya semangat aja lah gitu kan buat kerja kayak begini. Nanti kalau emang waktunya berhenti juga bakal tahu sendiri. Pada intinya manusia itu seberapa buruknya pengalaman atau yang pernah dijalanin, semua ada masanya ya. Oke. Nggak seterusnya kayak macam lo seterusnya bakal berprofesi sebagai wanita penghibur. Oke. Nah, pernah nggak dapet tamu, ngelayanin tamu yang nggak pakai pengaman? Kalau untuk pribadi sih ngelayanin tamu semua pakai pengaman ya, karena kita juga jaga kesehatan. Tapi
Adalah pernah satu juga nggak pakai pengaman karena dia Minta. dia bilang rasanya ntar nggak sebeda gitu kalau misalkan dipakai pengaman gini. Oh ya udah, tapi gue nggak mau budget segini kalau sekiranya mau polos aja gitu kan. Oh ya udah, naikin budget. Dia berani, ya udah gue juga berani dong gitu. Pernah nggak sampai SP sampai minta dikeluarin di mulut? Kalau untuk pengalaman sendiri sih kayak begitu pernah, tapi nggak sampai keluar di mulut ya. Tapi kalau udah benar-benar udah tegang banget, ya udah langsung main gitu. Ya. Pernah dijilat atau lu memang hobi kalau jilatin gitu? Ya sama-sama. Kalau gue pribadi sih maksudnya lebih suka gue jilatin gitu kan. Tapi kalau dianya mau ngejilatin gue, ya oke, nggak apa-apa. Nah, pernah nggak di momen-momen tertentu pada saat lu di rumah atau di kosan lu ngekos atau gue tidur di rumah. Di rumah. Oke. Pada saat lu lagi sendiri di rumah, bukan di tempat kerja ya, lu ngerasa pengen berhubungan seks, tapi bingung buat nyalurinnya, sampai akhirnya lu melakukan gimana caranya bisa menyalurkan hasrat seksual lu. Pernah nggak pada saat sendiri? Pada saat sendiri sih kalau di dalam kamar ya pernah waktu itu nonton video sambil menghalu gitu kan. Habis itu pegang-pegang sendiri ya ke kamar mandi, kalau udah basah ya udah gue mandi gitu. Iya. Berarti colmek lah ya. Pasti. Iya. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau tanya? Iya, silakan Mas. Caplang lagi. Iya. Tanya dong. Ya boleh. Tadi katanya perkosa 3-4 orang 5 orang ya? Iya. Pulang kerja. Tapi pas berkosa kita ramah nggak? Iya. Kondisinya mabuk. Posisi lagi mabuk. Ramah dalam kosan ini enggak. Orang itu posisi sperma di mana-mana mungkin. Iya, pokoknya udah basah semua deh baju dan celana gue juga udah nggak karuan gimana bajunya. Posisi pada saat lu diperkosa itu dibugilin semua apa? Cuma celananya? Dibugilin semua, tapi udah selesai gitu kan, terus gue dengan sedihnya ya kan sampai pakai baju sendiri dengan udah nggak karuan dia, asal pakai aja kan, baju terbalik, celana terbalik itu udah basah semua. Itu posisinya di mana itu lu pas diperkosa? Kan dihadang di pinggir jalannya, dibawa dia naik ke motornya itu, dia dibawa ke semak-semak. Oh, kebun. Oke. Jauh dari rumah? Ya lumayan sih, agak jauh di tempat sepi gitu. Nah, itu spermanya di mana-mana itu? Iya, di mana aja? Iya, celana pun sampai udah basah semua, nggak tahu ya itu basah entah kencing dia kan, entah apa gitu kan, nggak ngerti. Iya. Ya, tanya lagi. Kan kalau itu kosan ya, itu penisnya beda-beda. Pernah nemuin yang bengkok nggak? Aduh. Kalau untuk yang bengkoknya sih lebih ke klien sendiri sih, waktu ada job open BO keluar kan. Pernah ngerasain, jadi tuh mungkin dia orang Batak kalian, kamar apa gitu. Dia kan namanya orang Batak kan karena nggak sunat kali ya, mungkin bentukannya kayak begitu karena ngerasanya beda gitu kan, nggak kayak yang normalnya. Tapi enak nggak? Ya dinikmatin aja, namanya gue kerjanya kayak begini ya kan. Pernah dipakai dari belakang ya? Kalau untuk dipakai dari belakang sih mungkin gaya doggy style kali. Doggy style, tapi di bagian anus pernah? Kalau untuk bagian itu nggak berani sih, nggak maksudnya bukannya nggak berani, maksudnya nggak ada mental aja kalau untuk dipakai dari belakang. Tapi ada tamu yang pengen minta dari belakang? Pernah ada. Dengan bayaran? Dengan bayarannya sesuai negosiasi gitu kan. Kalau misalnya lu berani gue bayar sekian tapi dari belakangnya aduh gak deh maaf, gue berani nolak kan, karena kalau untuk pribadi gue punya, maksudnya punya barang sendiri, kenapa harus di barang yang beda gitu kan. Iya. Terus pada saat itu penawaran itu lu tolak atau gimana? Gue tolak karena gue nggak ada mental gue dari belakang gitu kan.
Terus jadi akhirnya main di tetap tempatnya. tetap bakalan jadi main di tempat yang sama dengan gaya yang biasa. Oke. Gaya saat berhubungan seks paling terfavorit gaya apa? Paling gaya terfavorit paling gue sukanya di atas kali ya. Oh, kreatif juga mainnya. Kreatif juga. Ngulek ya. Iya, Mas. Ngulek. Oke, iya. Bagian tubuh mana yang paling cepat terangsang? Suka di kecil belakang kening atau di belakang leher ya kan. Iya. Oke. Itu paling cepat terangsang ya. Paling cepat. Kalau paling cepat Kelemahan wanita. Oke, paling cepat klimaks di bagian mana? Klimaks sih mungkin kalau ke payudara ya udah dipegang-pegang atau udah disentuh gitu kan itu paling cepet banget. Oke, sedikit tegang guys. Ya, ada yang tegang sedikit guys. Ya. Apa tuh? Nggak tahu apa. Oke, ada pertanyaan lagi. Hai, kameramen. Tanya dong. Panjangannya nggak ada itu? Hah? Nggak ada nih, belum masuk nih. Nih tim iklan nih belum ada nih. Mana nih? Waduh. Oke nih. Pernah nggak dapat komplainan gitu langsung dari perusahaan yang bener-bener lo bikin apa ya, dijadiin pelajaran banget lah gitu? Mungkin komplainan dari kerjaan ya. Kalau misalkan kerjaan gua nggak bener gitu, maksudnya kalau tamu belum selesai gitu kan jangan ditinggalin gitu kan. Padahal kalau gua sendiri udah nggak bisa lama-lama nih karena gue juga kan udah banyak minum ya kan, gue udah mabuk, nih tamu nggak pulang-pulang gitu kan. Tapi karena komplainan dari kerjaan kan, jadi gue kuat-kuatin deh, gue bertahan deh sampai benar-benar closing gitu kan. Oke. Ya. Nah, apa ya? Ya, ada beberapa pertanyaan nih. Oke, pertanyaan terakhir dari gua. Pas baru awal pertama kali masuk jadi wanita penghibur di salah satu kafe, ada kriteria khusus gak buat lolos untuk jadi wanita penghibur di salah satu kafe itu yang lu kerja? Kriteria harus apa? Seleksi gitu? Kayak gitu nggak? Kalau untuk di kerjaan kan kita sistemnya kontes ya. Jadi kalau misalkan tamu datang nih, kita kan banyak LC kan, bisa sampai 15 atau 20 LC kan. Dijejerin gitu? Dijejerin. Nanti si tamu pilih A, B, atau C, atau saya gitu kan. Lebih kepilih aja sih kontesnya gitu. Kalau untuk masuk jadi karyawan perusahaan itu? Kalau untuk ada dites nggak, suruh bugil apa gitu bagus? Oh, kalau untuk awal masuk kerja sih ya lebih ngetesnya tuh lebih ke minuman. Coba kamu minum ini bisa nggak gitu. Yang pertama gue cobain ya minuman agak keras deh ya, gitu kan. Gue cobain, udah rasanya enak. Nanti tunggu berapa menit kemudian, lu rasanya gimana? Biasa aja. Oh ya udah berarti lu lulus deh gitu. Jadi kalau untuk bagian tubuh ditelanjangin nggak? Enggak. Kalau untuk bagian tubuh paling kita kan ada dikasih baju seragam juga kan, seksi. Kalau untuk dipegang-pegang sama atasan ya mungkin udah sewajarnya kali ya. Gitu. Cewek cowok? Ada cewek, ada cowok, manajernya tergantung. Oke nih, ada beberapa question yang gua tanyain ke lu dan lu harus jawab cepat. Kalau disuruh pilih orang Barat atau orang Indo? Gue lebih pilih ke orang Indo ya. Oke, kenapa? Karena kalau orang Indo kan ya standar aja ya, dia punya juga maksudnya ngepas ya, gitu kan. Gak terlalu besar ya, iya. Gak berlebihan. Gak berlebihan. Oke, kalau untuk sperma lebih memilih yang encer atau yang kental? Gue lebih suka yang kental sih kayaknya. Lebih sehat ya? Lebih sehat. Lebih berasa ya? Lebih berasa. Oke, ini sebelum gue tutup di konten gue kali ini, buat kalian yang belum subscribe, wajib subscribe ya. Dan buat kalian yang mau kasih ide, saran, kritik apapun itu bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan buat kalian
yang mau ikut gabung bisa langsung DM di Instagram kita atau langsung tulis di kolom komentar besertakan nomor telepon kalian. Thank you Manda udah speak up di konten gua. Thank you. Yang udah mampir thank you. Nah, sebelum gua tutup, lu udah pernah di relaksasi atau di hipnotis? Belum pernah sih. Belum. Boleh gua coba ke lu? Boleh. Oke. Biar lu mungkin setelah ini biar sedikit relax, refresh gitu kan, secara lu kan ya plong, masih pinter plong gitu, atau sedikit becek gitu. Oh bukan, enggak, maksudnya agak sedikit relax aja gitu ya. Oke. Tapi lu orangnya nggak tegangan kan? Enggak sih, biasa aja. Oke, boleh gue minta tangan lu? Boleh. Oke. Relax ya. Iya, Lu lihat ke kamera. Oke. Relax. Jangan tegang ya. Oke, relax dan tidur. Oke. Untuk orang yang gua sentuh, dengarkan sugesti gua. Ketika bangun nanti dan melihat gua memegang tutup cangkir, lu akan merasakan geli atau ngilu sengilu-ngilunya di bagian intim lo. Jika mengerti, anggukan kepala. Dalam hitungan 1-3 lu akan terbangun seperti biasa. Jika mengerti, anggukan kepala. Oke. Relax, tidur lebih dalam, dan hitungan 1, 2, 3. Oke, aman ya? Oke. Thank you udah mau ngobrol-ngobrol dan kapok. Iya. Oke. Gue pengen coba sedikit ini lucu soalnya ini. Kenapa? Geli apa gimana sih? Apanya yang geli? Berasa aja gitu. Apanya? Ini bagian payudara gue ngilu. Sasaran gue. Oke, bagian bawah enggak? Yang berasa ngilu bagian mana? Punting gue ngilu gitu sih. Oh gitu ya. Oke, berasa kayak gimana? Kayak diapain? Kayak geli-geli gimana gitu ya. Geli-geli gimana? Oke, gue nggak megang lu kan? Enggak. Cuma megang ini kok. Iya, tapi kok nggak tahu berasanya kok kayak gimana gitu ya. Gue linu. Oh ngilu. Oke guys, lanjut mungkin ya. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube Armada Sakti Official. Thank you. Dadah.